Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran online kali ini ya. Nah, untuk pertama kali di kelas 12 kita akan mempelajari mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu jurnal umum. Sebelumnya kita sudah mempelajari dan menyimpulkan informasi atau data, serta membuat hubungan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu persamaan dasar akuntansi. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menyebutkan tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu memahami penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa melalui studi literatur, menjelaskan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, menganalisis dan menyimpulkan informasi atau data, serta membuat hubungan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, menjelaskan tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, menjelaskan tahapan pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa, menjelaskan tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa, membuat laporan keuangan sederhana pada perusahaan jasa, dan menyajikan melalui media lisan dan tulisan. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi perusahaan yang terjadi dalam proses akuntansi. Setelah dianalisis, transaksi kemudian dicatat dalam jurnal umum secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu, dengan menunjukkan rekening akun yang didebit dan dikredit beserta jumlahnya. Apa saja fungsi jurnal? Fungsi jurnal ada 5, yaitu yang pertama, fungsi pencatatan, yaitu semua transaksi yang terjadi harus dicatat ke dalam jurnal. Dan yang kedua yaitu fungsi historis, yaitu transaksi dicatat berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Dan yang ketiga yaitu fungsi analisis, yaitu untuk menentukan nama akun dan jumlah yang dicatat pada sisi debit dan kredit, maka bukti transaksi harus dianalisis terlebih dahulu. Dan yang keempat yaitu fungsi instruktif, yaitu jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, keterangan, dan nilai uang pada suatu transaksi. Dan yang kelima yaitu fungsi informatif, yaitu jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, keterangan, dan nilai uang pada suatu transaksi. Apa saja bentuk jurnal umum? Yang pertama yaitu tanggal, yang kedua adalah keterangan, yang ketiga yaitu ref, yang keempat yaitu debit, dan yang kelima yaitu kredit. Keterangan, yang pertama yaitu tanggal. Tanggal digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Dari kolom 1 itu, di bagian kiri digunakan untuk mencatat tahun dan bulan, dan bagian kanan itu digunakan untuk mencatat tanggal. Dan yang kedua yaitu keterangan. Keterangan itu digunakan untuk mencatat nama akun yang akan didebit dan dikredit, serta keterangan dari transaksi yang sudah terjadi. Yang ketiga yaitu ref. Ref yaitu digunakan untuk mencatat nomor akun. Yang keempat yaitu debit. Debit digunakan untuk mencatat jumlah yang harus didebitkan dari akun yang telah dicatat pada kolom 2 atau keterangan. Dan yang kelima yaitu kredit. Kredit yaitu digunakan untuk mencatat jumlah yang harus dikreditkan dari akun yang telah dicatat pada kolom 2 atau keterangan. Nah, untuk mengingat aturan debit, kredit, dan saldo normal dengan mudah kita menggunakan aturan jika harta bertambah maka akan ditempatkan di debit, jika harta berkurang maka akan ditempatkan di kredit, jika utang bertambah maka akan ditempatkan di kredit, dan jika utang berkurang maka akan ditempatkan di debit. Untuk modal, jika modal bertambah maka akan ditempatkan pada kredit, dan modal berkurang maka akan ditempatkan di debit. Untuk pendapatan, jika pendapatan bertambah maka akan ditempatkan di kredit, dan jika pendapatan berkurang maka akan ditempatkan di debit. Untuk beban,
Untuk beban jika bertambah maka akan ditempatkan di debit, dan untuk beban jika berkurang maka akan ditempatkan di kredit. Ini merupakan contoh pengerjaan jurnal umum. Kesimpulan, jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi perusahaan yang terjadi di dalam proses akuntansi. Nah, adapun fungsi jurnal yaitu sebagai fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Dan untuk bentuk jurnal umum itu terdiri dari, yaitu yang pertama kolom tanggal, yang kedua yaitu kolom keterangan, yang ketiga yaitu kolom ref, yang keempat yaitu kolom debit, dan kolom kelima yaitu kolom kredit. Untuk materi hari ini, apakah sudah bisa dipahami? Jika ada yang belum dipahami dan ingin bertanya, silahkan kalian bisa personal chat Ibu melalui WhatsApp. Dan untuk hari ini, kalian bisa kerjakan tugas, yaitu membuat jurnal umum, dan untuk soal dan LKPD-nya juga, Ibu nanti akan kirimkan melalui WhatsApp group. Untuk materi pagi hari ini dicukupkan sekian. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang buku besar. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.